Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semoga selalu tetap semangat untuk belajar. Baiklah, video ibu pada hari ini yaitu membahas tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran 1. Pembelajaran 1 yaitu mengenai dongeng. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng memiliki unsur-unsur intrinsik, yaitu 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Penokohan, 4. Latar, 5. Alur, 6. Amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada dalam cerita. Kedua, tokoh. Tokoh adalah pemain yang ada di dalam cerita. 3. Penokohan. Penokohan adalah sifat atau karakter pemain di dalam cerita. Keempat, alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau suasana. Kelima, latar. Latar, sesuatu yang mengenai waktu atau tempat terjadinya. Keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis untuk si pembaca. Di dalam dongeng, dongeng memiliki macam-macam jenis dongeng. Ada yang tahu anak-anak? Ya, akan ibu jelaskan. Ada 5 macam jenis dongeng. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng berisi tentang makhluk halus. Yang kedua, sage. Sage adalah dongeng berisi tentang keberanian atau pahlawan. Ketiga, dongeng fabel, yaitu dongeng berisi tentang kehidupan hewan. Yang keempat, dongeng legenda, yaitu dongeng berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Kelima, dongeng parabel, yaitu dongeng berisi tentang pendidikan, tentang pesan moral dan sebagainya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus? Jika kalian sudah membaca, maka perhatikan di dalam dongeng Pohon Apel yang Tulus terdapat unsur-unsur intrinsiknya adalah tema. Temanya yaitu sebuah ketulusan. Tokohnya pohon apel dan anak laki-laki. Penokohannya, pohon apel memiliki watak yang baik, sedangkan anak kecil suka meminta. Latar, tempatnya ada di kebun. Untuk alur, menggunakan alur maju. Amanat, pesan yang bisa kita ambil di dalam dongeng Pohon yang Tulus adalah kita harus menyayangi seseorang dengan tulus. Baiklah, kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Baiklah, kita memasuki penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan ruas kiri. Baik, perhatikan ibu anak-anak. Contoh pertama. Ibu memiliki 15 helai daun kering di sebelah kanan dan 35 helai daun kering di sebelah kiri. Jika kita jumlahkan, berapa seluruh daun kering? Baik, perhatikan ibu. 15 helai daun kering di sebelah kanan ditambah 35 helai daun kering di sebelah kiri. Hasilnya berapa anak-anak?
Ya, 50. Sekarang kita balik. Yang ruas kiri kita rubah ke ruas kanan, yaitu daun kering 35 helai di tangan kanan dan 15 helai di sebelah kiri. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, kita buat lagi. 35 ditambah 15. Hasilnya sama dengan 50. Hasilnya sama kan? Paham sampai di sini anak-anak? Penjumlahan yang kita jumlahkan hasilnya sama, baik itu dari ruas kanan atau dari ruas kiri. Kita memasuki contoh soal kedua. Contoh. Ibu memiliki uang 500 rupiah. Ditambah dengan uang 250 rupiah. Berapa jumlah uang ibu? Oke, kita buat seperti di papan tulis. Ruas kanan ibu memiliki 500 uang, ditambah sebelah kiri 250. Ayo kita jumlahkan. Bisa anak-anak? Oke, jawabannya 750. Kita balik. Yang di sebelah kiri kita balik ke kanan, yaitu 250 ditambah 500. Hasilnya 750. Hasilnya sama. Sama seperti hasilnya sama, jadi kita buat begini. Jadi 500 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah 500. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini kita bolak-balik. Jadi 500 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 500. Oke, jika ada soal di dalam buku kalian nanti, maka kerjakanlah dengan cara seperti ini. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran selanjutnya. Baiklah anak-anak, apakah kalian pernah mendengarkan lagu Cemara? Kalau belum pernah mendengar, lagu Cemara adalah ciptaan Atem Mahmud. Baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Cemara berikut ini. Bergerak
Baiklah, itu tadi video lagu Cemara. Kita sama-sama mendengarkannya, anak. Nah, merdu bukan? Baiklah, kalian bisa mempraktekkannya di rumah masing-masing. Kita akan memasuki pembelajaran kedua, yaitu masih masalah dongeng. Adakah kalian sudah membaca dongeng di buku tema kalian? Yaitu dengan judul Pengembara dan Sebuah Pohon. Mempersingkat waktu akan Ibu jelaskan. Di dalam dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon memiliki tokoh, yaitu 2 orang pengembara dan sebuah pohon besar. Dan penokohannya, salah satu pengembara sifatnya baik hati, yang satu suka mencela, dan pohon besar memiliki sifat yang baik. Amanat yang bisa kita ambil, kita harus menghargai sesama teman, menghargai orang lain, dan tidak boleh menjelekkan orang lain. Tuhan menciptakan makhluk hidup tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Hewan bermanfaat untuk manusia, tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Baiklah, Ibu memiliki 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, 1. Bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan dan hewan? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya, benar jawabannya. Kita harus saling menjaga, tidak boleh merusak tumbuhan maupun hewan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan? Ada yang bisa? Ya, benar jawabannya. Kita memberi air, pupuk, atau sinar matahari yang cukup. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Ya, betul jawabannya. Dengan cara memberi makan dan minum serta memberikan kandang yang bersih. Kita harus memiliki sikap bersyukur. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap bersyukur? Banyak. Dengan cara bersyukur akan apa yang kita miliki, dan seperti di buku tema kita bersyukur dengan kesehatan yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita, dengan cara melakukan olahraga supaya tubuh lebih segar. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu gerakan memutar atau meliukkan badan. Ya, banyak manfaatnya dari gerakan memutar atau meliukkan badan, yaitu melenturkan tubuh, otot tidak kaku, peredaran darah lancar. Lihatlah contoh gerakan kombinasi memutar dan meliuk di buku tema kalian pada halaman 17 dan 18. Praktekkanlah di rumah. Sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share di channel YouTube Sekolah Dusun. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan terus semangat belajar. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.